Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa hum arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. BKM yang saya hormati, orang-orang tua saya, tuan-tuan guru, para hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semalam sore saya bertanya kepada BKM Ustaz Hasbi, sampai hari ini kajian beliau di masjid kita dah sampai mana Pak? Pak Tono menjawab pada rukun solat, cuma lupa saya sudah sampai mana. Yang jelas Pak, saya tak menyambung apa yang beliau kaji, cuma lagi tidak jauh dari kajian beliau kita mengadakan kajian esok subuh. Maka saya katakan judul ceramah kita besok yakni Al-Qasru wal Jam'u baina Salataini, qasar dan jamak antara dua solat atau qasar jamak. Kajian ini terkesan sederhana Bapak Ibu, tapi dalam praktek masih ada yang keliru rupanya. Masih ada yang kurang-kurang pas. Wabil khusus mereka yang menganut atau yang ikut di bawah mazhab Syafi'i sendiri. Ada peristiwa seorang ibu dan seorang bapak, pasangan suami istri, mereka melakukan qasar salat masih di rumahnya Pak. Mereka melakukan jamak salat masih di rumahnya, belum mulai safar, belum mulai melakukan perjalanan. Sehingga setelah Ramadan, setelah Idul Fitri baru yang tahun ini, ada dua orang ibu bertanya, satu orang bapak bertanya. Tapi bukan berarti bapak ini pasangan suami istri sama dua ibu, bukan berarti bininya dua ini. Maksudnya dua orang yang bertanya, ibu-ibu, satu bapak-bapak, tentang permasalahan solat jamak dan qasar, dikarenakan mereka punya kampung halaman. Jadi saya heran selama ini bagaimana Pak saat pulang kampung. Ya, kadang-kadang kalau dapat solat busnya berhenti solat, kalau tak berhenti apa boleh buat, tak solat lah Pak Ustaz. Simple aja jawabannya. Nah, mari kita kembali mengulang yang kira-kira sudah paham. Anggaplah ini bagian dari menyegarkan ingatan. Yang belum paham jangan sampai kiranya gagal paham. Ibu dan bapak jamaah salat subuh rahimakumullah. Dalam Islam ada pelaksanaan solat qasar. Apa itu qasar? Yakni mengurangi jumlah rakaat solat fardu yang sifatnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat solat fardu ya. Jangan nanti tarawih di qasar dari 20 rakaat jadi 10. Dan itu pun sifat solatnya yang 4 rakaat, maka maghrib tidak bisa 1,5. Begitu juga dengan subuh tidak bisa 1 rakaat. Jangan gara-gara mau qasar maghrib dibuat 1,5. Tadi saya tengok bapak rukunya kok nanggung. Iyalah, orang ini saya mau qasar 1,5 rakaat. Ada Ustaz dalil dalam Islam tentang qasar salat ini? Karena agak ngeri-ngeri sedap juga itu, macam judul film bioskop. 4 dibikin jadi 2. Nanti dibilang pula ini bid'ah dhalalah. Ya, Nabi mempraktekkan, sahabat mempraktekkan. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Apabila kalian dalam keadaan bepergian, maka tidak berdosa atau boleh jika kalian hendak mengqasar salat. Kemudian dalam hadis riwayat dari Sayyidatuna Aisyah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqsuru bis safari wa yutim wa yubtir wa yusum, rawahu Darqutni. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala berpergian, tatkala bersafar, ada kalanya mengqasar salat
dan tidak mengqasar, dan ada kalanya membatalkan puasa dan tidak membatalkan puasa atau tetap berpuasa. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyiduna Abdullah bin Umar bin Khattab, beliau berkata, sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa kana la yazidu bis safari ala rak'ataini wa Abu Bakr wa Umar wa Utsman kadzalik, rawahu Muslim. Aku menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala dalam bepergian beliau tidak lebih salatnya dari 2 rakaat, artinya mengqasar. Begitu juga dengan Abu Bakar dan Umar serta Utsman bin Affan. Jadi hadisnya ada, Bapak Ibu rahimakumullah. Cuman jelas ya, kadang-kala Nabi mengqasar, kadang-kala tidak. Dalam perjalanan kadang-kala Nabi puasa, kadang-kala lanjut puasanya. Yang salah itu dalam perjalanan tak salat. Mereka mau pulang kampung, ini kan perjalanan sunnah silaturahim. Tapi kenapa tinggal yang wajibnya? Satu bus berhenti, 2-3 oranglah yang sholat. Apa mereka jamak takdim? Allahu a'lam. Tentunya tidak. Kenapa? Belum keluar dari kampung halamannya, belum safar. Apa mereka jamak takhir? Nyatanya saat bus berhenti tak ada yang sholat. Nah, jangan mau mengerjakan yang sunnah, tinggal yang wajib. Begitu juga kadang Nabi berpuasa, kadang tidak. Anehnya, ada orang mau pulang kampung 30 Ramadan masih hari ini, jam 4 mereka nggak sahur satu keluarga, karena rencana mau mudik sekitar jam 6 habis sholat subuh. Jam 6:30 si ibu beli lontong, carinya lontong daerah Menteng nih, makan bersama mereka, nyam-nyam, selesai. Betul-betul keluarga lontong ini. Mereka belum safar, mereka belum jalan, tapi udah makan minum duluan di rumah, di kediaman, di tempat mereka tinggal. Haram makan minumnya di tanggal 30 itu, walaupun mereka mau safar, hendak melakukan perjalanan yang jauh. Ini kan kalau sudah melakukan perjalanan yang jauh, diambillah rukhsahnya. Kalau sudah kehausan, sudah kelaparan, nengok rambut supir itu dah macam mie balap, nampak bapak tu, udah macam mie kuning yang disiram kuah kacang. Nengok aspal, nengok apa namanya, Fata Morgana di jalan, udah macam air sungai amplas nampaknya, haus betul. Barulah dibatalkan puasa. Ini di rumah masih belum. Bagaimana kalau safarnya batal? Atau pas mau berangkat tiba-tiba, maksudnya tetangga meninggal, tak jadi melakukan perjalanan. Bagaimana dengan puasa yang sudah dibatalkan, sengaja ditinggalkan tadi dengan makan lontong itu? Jadi keliru. Nah, bahkan ibu bapak rahimakumullah, mengqasar salat itu dalam perjalanan lebih afdal pada 4 keadaan. Pertama, apabila perjalanannya melebihi 123 marhalah atau 123 km atau lebih dari 3 marhalah. Kenapa demikian? Karena Al-Imam Abu Hanifah berpendapat wajib untuk mengqasar salat, sedangkan dalam mazhab Syafi'i tidak. Jadi lebih utamanya keluar dari khilaf ini, asal sudah 3 marhalah, lebih baik, lebih utama qasar salat. Jadi dari sini ke Kota Nopan Wahidin, lebih baik mengqasar salat, karena udah 500 km dari Medan. Kalau tak percaya, ukurlah siang nih. Nah, yang kedua, lebih utama, dia lebih afdal dia mengqasar apabila dia ragu tentang dalil diperbolehkan mengqasar salat dalam Islam. Bapak kenapa enggak qasar salat biar cepat kita? Saya ragu tentang qasar salat ini. Justru semakin dia ragu, dia semakin dituntut melaksanakan qasar salat dalam safarnya. Yang ketiga, apabila seseorang merasa tidak senang mengerjakannya, maka ia lebih afdal, lebih utama untuk mengerjakannya.
Ibu kenapa tak kosor? Kita kan mau buru-buru ini. Saya kurang seret saya mengerjakan kosor-kosor solat itu, Bu. Semakin dia ragu, semakin dia kurang senang, justru orang tersebut semakin dituntut untuk mengerjakannya. Wah, kalau begini Ustaz, berarti semakin kita menjauh, dia semakin mendekat. Iya. Semakin kita membenci, dia terus semakin mencintai. Nah, gitulah dia. Jadi yang ragu, yang kurang seret mengerjakan kosor salat selama ini, sadarlah Bapak Ibu bahwa Anda adalah orang yang paling orang yang lebih afdal untuk mengerjakan. Yang terakhir, yang keempat, apabila orang tersebut menjadi panutan bagi orang lain dalam mengajarkan tata cara mengkosor solat, seperti ustaz, mutawib, kalau dia ikut umrah, ustaz ni udah mengajarkan kosor solat, dia ajak jalan-jalan ke Tangga 1000, dia ajak jalan-jalan ke Barus. Justru ustaz yang mengajarkan dia lebih afdal praktek solatnya dengan cara kosor di perjalanan. Jelas tu? Jadi kalau saya kurang ngerti kali Ustaz praktek kosor solat ini, catatlah bus pariwisata biar kita praktekkan saat nanti ke Barus Tangga 1000. Yang terpenting syaratnya diingat, ya, khususnya dalam fikul ibadah ini syaratnya harus diingat. Kalau syaratnya nggak diingat, di sini banyak yang salah praktek. Syarat pertama kosor solat ini adalah perjalanan untuk sesuatu yang mubah. Jadi kosor solat ini hanya diperuntukkan oleh orang yang musafir. Beda nanti dengan jamak. Jadi harus perjalanan yang mubah. Yang tak boleh perjalanan maksiat. Kalau perjalanan sunnah, oh bagus sekali ini diamalkan. Kalau perjalanan wajib, bagus sekali ini diamalkan. Mana contoh perjalanan sunnah itu? Ya untuk bersilaturahmi, untuk berziarah ke makbarah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang Makkah pergi ke Madinah untuk ziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka cocok untuk melakukan qasar salat. Kalau perjalanannya 6 jam. Kita pun dari sini kira-kira kemana lah contohnya? Ke Langsa untuk bersilaturahim ke rumah saudara. Cocok melakukan qasar salat ini. Cuman kan pertanyaannya sekarang begini, Bu. Ngapain lah Ustaz qasar salat? 4 rakaat aja kenapa? Berhenti pas masuk waktu berhenti. Kita kan naik mobil pribadi. Sakit kali lah ucapan ibu ini, lancip betul, mentang-mentang tak ada mobil pribadi awak. Emang Nabi waktu mempraktekkan qasar salat itu naik kendaraan umum? Tetap naik kendaraan pribadi, cuman bedanya ibu naik Toyota, Nabi naik Onta. Beda huruf sedikit aja. Jadi jangan keliru, Nabi mempraktekkan, sahabat mempraktekkan dengan kendaraan mereka masing-masing. Ada 12 nama kendaraan Nabi. Oh, jangan ibu pikir ada nama kendaraan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuman dari yang 12 itu tak ada saya tengok Ferrari, Lamborghini, tak ada memang itu. Inilah sunnahnya membuat nama kendaraan kita. Walaupun dah dibuat situ namanya Ferrari, bikin aja entah apa nama yang lain. Nah, syarat yang kedua, perjalanannya harus berjarak 82 km atau 2 marhalah. Ya, 82 km atau 2 marhalah. Jadi harus tahu berapa kilometer ini perjalanan. Maka tak boleh kalau dari sini ke Binjai, di Binjai ibu mencari rambutan sama bapak, mutar-mutar tak ketemu rambutan. Tapi ditengok speedometernya udah sampai 100 km perjalanan. Karena mutar Binjai nggak dapat, ibu ni ngidam. Kayaknya dah bisa kita ni bang qasar solat. Kenapa? Ini speedometer ni aku tengok udah sampai 85 km dah perjalanan kita sejak dari perumahan Menteng Indah. Oh iya ya, 2 marhalah ini kata lakinya. Lakinya silap, ibu tu pun lupa. Jadi
Salah prakteknya. Akhirnya di Masjid Raya Binjai mengkosor solatlah mereka berdua. Tak bisa itu, bukan tengok speedometernya. Jarak dari sini ke yang dituju 2 marhalah. Yang ketiga, tentu solatnya yang 4 rakaat yang boleh dikosor syaratnya. Nggak boleh 3, yang nggak boleh yang 2. Yang keempat, orang yang bepergian harus memiliki tujuan yang pasti. Oleh karena itu kosor solat ini nggak boleh ikut-ikutan, Pak. Nggak boleh. Dia suami ngajak istri keluar dari rumah, udah siap ganti pakaian, disuruh sama suami pakailah, bawalah baju ganti. Emang kita mau kemana, Bang? Adalah sesuatu. Sampai di Pancur Batu, suami berhenti. Ibu itu agak nengok, karena mereka ini katakanlah sholat di teras. Abang tadi aku tengok kok 2 rakaat sholatnya. Ya aku kok sholat. Emang kita mau musafir kemana, Bang? Adalah. Perlu kau tahu, kalau tahu nanti nggak kejutan namanya lagi. Masya Allah, ini suami yang romantis ini. Walaupun umurnya udah 63, masih mau ngasih surprise lagi. Kan kayak dulu waktu dekat-dekati awak, yang tak diminta dikasihnya. Apalagi yang diminta, berutang pun jadi. Tadi bilangnya dulu, kaulah bulan, kaulah bintang. Gara-gara kau aku dililit hutang. Ini dulu. Sampai sekarang masih mau lagi. Ini suami yang paten. Pendek cerita, Bang, ini udah sampai Panatapan ini. Mau ke Brastagi atau mau kemana? Adalah Brastagi, Bang, udah lewat. Mau kemana ini? Rupanya sampai ke Banjai. Di Banjai, Bang, mau kemana sebenarnya ini? Adalah pendek cerita, tertidurlah si istri di mobil. Begitu bangun sudah di puncak 2000 Siosar. Rupanya sampai situ suami menunjukkan satu kunci. Nih, kita beli satu pila untuk main-main kemari. Senangnya bukan main ibu itu. Tapi ingat, ibu itu tidak bisa mengkosor solat karena dia tak tahu tujuan pastinya kemana. Si bapak yang tahu, karena perjalanannya lebih dari 82 km, maka dia sah dan boleh melakukan kosor solat. Ini kalau ditengok suami nanti mengkosor solat, berarti dapat disimpulkan, oh ini berarti sudah lebih 2 marhalah perjalanan. Maka ibu perlu juga lah makan antimo, takutnya mabuk. Yang kelima, harus berniat kosor bersamaan dengan takbiratul ihram. Oh ini penting, ini wajib kali. Masa pula 4 rakaat tiba-tiba mau dibikin 2 tanpa niat kosor, walau kita seorang yang musafir. Maka waktu takbir itu usolli fardhu zuhri raka'ataini qasran, diniatkan qasran. Sengaja aku salat fardhu zuhur 2 rakaat qasar, meringkas, memendekkan salat karena Allah. Mesti diniatkan saat takbiratul ihram setiap kita mau mengqasar salat. Karena kalau tidak, jelas itu bid'ah, dolalah, koruptor. Dikuranginya dari 4 rakaat jadi 2. Tapi karena dia seorang musafir dan dia meniatkan untuk kosor. Karena kalau kita musafir bisa juga tak niat kosor, Pak, bisa. Tergantung situasi dan kondisi. Ibu kenapa tak sholat? Tak mengkosor? Tak apa-apa. Kayaknya aku nggak capek kali, jadi 4 rakaat nggak masalah. Bukan karena ragu, bukan karena kurang serak, bukan. Boleh aja berhenti 4 rakaat. Maka ayat yang tadi, antak suruh minas sholat, boleh kalian meringkas sholat. Kalau agak capek, apalagi ini buru-buru, mesti sampai jam segini, kita mesti kemari, mesti ya qasar sholat. Sikitlah pahalanya Pak Ustaz, sama. Bahkan lebih baik kalau udah mengqasar sekaligus berjamaah. Satu bus tadi yang mau ke Barus tadi, Bu, masih khayalan ini ceritanya, masih angan-angan. Yang mau ke tanggal 1000 tadi berjamaah di masjid tebing tinggi misalnya, bagus, dapat 2 kali pahala. Pahala mengambil rukhsah yang Allah berikan, keringanan bagi orang yang musafir. Karena Nabi mencontohkan, sahabat mempraktekkan. Pahala yang kedua, pahala berjamaah. Yang ketiga, dapat cepat ringkas lagi. Jadi dalam Islam ini yang ada rukhsah, ada hal-hal yang meringankan. Dalam wudu ada rukhsah menyapu sepatu.
bagi orang yang mukim sekalipun, yang menetap di kediamannya, di tempat tinggalnya, boleh pakai sepatu khuf. Ketahanannya selama 1 hari 1 malam dari setelah dia berwuduk dan dia memakai sepatu khuf itu. Kalau dia musafir, lebih lama lagi waktunya. Ini ada keringanan tabligh akbar nih, biar enggak payah berwuduk, air biar sikit terpakai, pakailah sepatu khuf. Ini kan keringanan supaya wuduknya enteng, hemat air, dan kemudian simple untuk beribadah. Nah, dalam solat ada namanya jamak, dan dalam solat bagi orang yang musafir namanya qasar dan jamak. Ada rukhsahnya masing-masing. Nah, itu 5 syarat. Yang keenam, syarat yang keenam, tidak bermakmum kepada imam yang solat 4 rakaat. Misalnya kita dari sini ke Mandeling Natal, kira-kira berhenti di tebing, ada orang yang solat berjamaah 4 rakaat. Kita mau ikut biar dapat pahala berjamaah. Begitu mereka tahiyat awal berdiri, kita salam, nggak boleh. Mereka sudah jelas orang yang mustautin di situ, solatnya 4 rakaat. Jangan kita mengqasar dengan berjamaah. Kalau aku ikut Ustaz 4 rakaat sama orangku, iya boleh-boleh saja. Yang tak boleh itu saat kita niat qasar, mereka lanjut, kita salam. Sedangkan kita tahu mereka itu solatnya 4 rakaat, karena mereka orang setempat. Orang tebingnya solatnya 4 rakaat lah waktu berjamaah. Datang kita, udah tahu kita mereka tahiyat awal, ngikutlah bawa pula, seolah-olah masbuk lainnya kan. Begitu mereka salam, kita pun salam. Padahal mereka 4 rakaat. Kemudian solatnya harus dilaksanakan setelah melewati batas wilayah, keluar dulu dari wilayah. Jadi di masa Nabi SAW, sahabat Nabi mempraktekkan solat ini setelah mereka keluar dari Dzulhulaifah. Dzulhulaifah ini daerah Madinah. Kalau kita berangkat umroh, turun di bandara Pangeran Abdullah bin Abdul Aziz. Miqat di Bir Ali itu kawasan Dzulhulaifah. Jadi ada batas kampung lah istilah kita. Kalau macam di Medan ni ada gapura-gapuranya lah, selamat jalan, kelurahan ini, kecamatan. Jadi di mana yang dimaksud keluar dari batas wilayah ini Ustaz? Melewati batas wilayah, keluar dari kecamatan baru bisa melakukan qasar salat. Keluar dari kecamatan Medan Denai baru bisa melakukan qasar. Saya mau ke Langsa Ustaz, kira-kira di Sunggal udah bisa. Saya mau arah ke Rantau Perapat, di Amplas Tanjung Morawah bisa. Saya mau arah ke apa sana, ke Banjai Sosar sana, kira-kira di Medan Selayang, Medan Tuntungan bisa. Jadi jangan dari rumah pula mengqasar salat. Nah, ada konsekuensi nanti. Kemudian yang ke-8 syaratnya mengetahui hukum solat qasar adalah boleh dalam syariat Islam. Jadi kalau orang ikut-ikutan tak sah qasarnya. Ya udah tahulah, udah saya sampaikan ayat dan hadisnya, udah kita ngaji subuh ini, maka praktekkan nanti nih. Jangan ada alasan naik mobil pribadi. Boleh tak dipraktekkan dengan alasan yang benar. Kalau alasannya karena ragu, karena kurang seret, justru orang tersebut semakin dituntut untuk melaksanakan qasarnya. Tapi kalau sekedar tak apa-apa Pak Ustaz, saya memang saya tahu qasar itu boleh, cuman sepertinya tak terlalu capek, jadi saya sholat 4 rakaat lah dan berjamaah dengan orang setempat. Saya pun pakai supir pribadi, oke, nggak masalah. Tapi kalau capek atau ada yang mau dikejar waktu dan sebagainya, praktekkan qasar sholat ini. Yang kemudian harus menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan niat qasar selama sholat. Seperti dia udah sholat qasar dan dia niat qasar, udah baca Fatihah, di pertengahan surah dia mau sholat 4 rakaat, ini tak boleh. Jadi jangan sampai timbul hal-hal yang membatalkan niat qasar.
Nah, yang ke-10 atau yang terakhir, berlangsungnya perjalanan sampai selesai sholat. Sampai selesai sholat. Nah, misalnya begini, saya mau ke Tanjung Balai. Di Tanjung Morawa saya sholat qashar zuhur, Bu. Udah selesai sholat nih, datang kabar, informasi, Bang, si Polan meninggal dunia. Tetangga saya, sahabat baik, pulang balik saya, putus niat safar, tak ada lagi di perjalanan ke Tanjung Balai. Sah sholat qashar tadi, karena telah selesai sholat dan belum ada niat putus waktu sebelum sholat. Tapi kalau kasusnya begini, sampai di Tanjung Morawa, dapat informasi waktu dah zuhur, saya niat untuk pulang balik ke tempat tinggal, mungkin sholat zuhur di Tanjung Morawa. Kalaupun saya mau sholat di Tanjung Morawa, mesti tamam 4 rakaat. Jangan pula, mumpung udah niat safar ini, sholatkanlah 4 rakaat jadi 2. Habis itu pulang balik ke Medan. Oh jangan, karena udah putus niat safarnya. Jelas tu, Bu? Sebab apa? Sebab putus niat safar, belum selesai sholat. Dapat kabar, dapat informasi, pulanglah saya, putus niat, tak ada jadi ke Tanjung Balai. Maka sholat zuhur saya di Tanjung Morawa itu 4 rakaat. Kalau yang tadi dah terjadi, Ustaz, tak apa-apa, pulang balik ke Medan, tak sholat zuhur lagi. Jelas itu 10 syaratnya. Bahkan ibu bapak rahimakumullah, mengqashar sholat ini boleh diqadha. Mengqashar sholat boleh diqadha, tapi ada syarat. Misal syaratnya, meninggalkan sholat itu dalam perjalanan dan mengqadha sekaligus qashar sholat itu dalam status musafir. Mana contohnya? Saya dari sini ke Bukit Tinggi. Maka saya dalam perjalanan itu disebut orang yang musafir. Pendek cerita, zuhur asar tak berhenti bus, atau ketiduranlah saya. Sadarnya udah maghrib. Waktu maghrib berhentilah bus ini untuk makan, minum, dan istirahat, sholat isoma. Tadi kan zuhur aku nggak sholat, asar nggak sholat. Maka selesai saya sholat maghrib, saya boleh mengqashar sekaligus niat qadha zuhur asar yang tertinggal. Jadi di waktu maghrib itu, Bu, saya bisa sholat zuhur 2 rakaat, sekaligus di waktu maghrib itu saya sholat asar 2 rakaat niat qadhaan lillahi ta'ala. Karena ada hadis Nabi, siapa yang lupa dan tertidur lalu dia mengingat, maka sholatlah ia ketika mengingatnya. Udah di situ baru sadar, dan di situ baru bisa untuk sholat. Maka boleh mengqashar sholat dengan cara qadha sekalipun. Nah, yang kedua adalah menjamak sholat. Cuman ada batasannya, ya, Bu. Mengqashar sholat bagi orang musafir ini ada batasannya. Jika kota yang dituju, misalnya begini, batasan yang dimaksud di sini, jika seseorang yang bepergian niat akan tinggal di kota yang dituju lebih dari 4 hari selain hari kedatangannya, dari hari kepulangannya, maka selama 4 hari itulah dia boleh mengqashar sholat. Ini batas ini. Dan niat kita, saya pulang kampung nih Ustaz, cuman kira-kira 6 hari. Sampai dia ke kampung hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Sampai dia ke kampung Selasa subuh, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Sabtu subuh habis. Jatah bolehnya mengqashar sholat. Berarti boleh qashar sholat Pak Ustaz selama kita di kampung halaman, boleh. Boleh. Saya nggak maulah berjamaah sama imam setempat, kebetulan itu imam tu tulangku kandung, main kan? Dah. Yang penting ada syaratnya. Kalau dia belum tahu pasti berapa hari, justru selama itu dia boleh melakukan qashar sholat.
Tapi sudah pasti mau berapa hari, batas maksimalnya 4 hari dari sampainya ke tujuan. Contohnya tadi sampai Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, yang kedua, jamak. Jamak ini bisa selain sholat. Apa jamak? Menggabung 2 sholat di salah satu waktu. 2 sholat. Ada pasangannya masing-masing, zuhur asar atau asar zuhur, maghrib isya atau isya maghrib. Jamak ini bukan hanya bagi orang musafir, bisa bagi orang yang sakit, bisa bagi orang yang daimul hadas, bisa bagi orang yang khawatir saat hujan lebat di waktu maghrib. Tapi masalah hujan ini tak berlaku di Indonesia khususnya, di Menteng Indah ini. Kenapa? Karena kalaupun hujan maghrib sampai ke isya, dia bisa kemari pakai baju jas hujan, bisa pakai mantel, bahkan bisa diantar pakai mobil. Nah, jadi ilatnya tak berlaku di Indonesia. Dulu sahabat susah, kalau sekali hujan deras lama, payah hujan, maka boleh menjamak. Inilah jadi dalil kalau sudah darurat, kalau sudah kepayahan bagi seorang muslim untuk mengerjakan sholat karena darurat hajat yang besar, maka boleh melakukan jamak sholat. Ini pasien, orang yang sakit bisa ini, udah jelas dia ini mau dioperasi, tunggulah Pak, pas zuhur lah, biar sekaligus saya sholat, sekaligus asar. Karena kalau tidak nanti dia sadarnya bisa-bisa sampai maghrib itu. Operasinya katakan 5 jam, 6 jam. Nah, kemungkinan bahkan ke isya dia baru sadar Pak. Itu pun belum tentu bisa bergerak untuk sholat dan lain sebagainya. Maka di zuhur dia sholat sekaligus mengerjakan isya, sekaligus asarnya. Kemudian ibu bapak rahimakumullah, menjamak ini atau menggabung 2 sholat ini, syarat yang pertama, jadi bukan harus orang yang musafir ya, tapi dalam hal ini kita sorot tentang yang musafir lah. Syaratnya sama secara umum dengan qasar sholat tadi. Ya, boleh syaratnya sama secara umum. Namun jamak ini dibagi 2. Satu jamak takdim, satu jamak takhir. Ada dalil tentang menjamak sholat ini Ustaz? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tahala qabla an tadhigha asy-syamsu akhkhara adh-dhuhr ila waqti al-'asri thumma nazala fa jama'a bainahuma. Rawahu Ahmad wa Syaikhan. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau bepergian sebelum tergelincir matahari, sebelum adzan zuhur maksudnya, maka beliau menunda salat zuhur ke waktu asar, kemudian semanazala pajama bainahuma, kemudian berhenti dan menjamak antara keduanya. Jadi ini ada, udah masuk zuhur, Nabi tak sholat, nanti di asar baru sholat dan menggabung keduanya di waktu asar itu. Nah ini dia. Tadi saya katakan ada 2, jamak takdim dan jamak takhir. Apa itu jamak takdim? Mendahulukan solat yang kedua di waktu solat yang pertama. Nah, itulah dia. Zuhur dikerjakan di waktu zuhur, habis itu kerjakan asar di waktu zuhur. Maghrib di waktu maghrib, habis itu kerjakan solat misalnya di waktu maghrib. Itulah bentuknya. Syarat yang harus diingat pertama, kalau dalam jamak takdim ini harus dimulai dari sholat yang pertama. Zuhur di waktu zuhur, habis itu asar, maghrib di waktu maghrib, habis itu isya. Yang kedua, harus niat jamak takdim. Misalnya usolli fardhu zuhri 4 raka'atin majmu'an ilahil asr. Sholli fardhu zuhri 4 raka'atin majmu'an bil asri, bisa.
Banyak kali bahasa Arab payah Pak Ustaz. Udah pakai bahasa Mandeling. Pokoknya dalam hati, sengaja aku sholat zuhur 4 rakaat dan menggabung asar kepadanya karena Allah Ta'ala. Itu 4 rakaat Pak Ustaz. Iya. Kalau aku tadi mau mengkosor, yang penting niat waktu takbir. Sengaja aku sholat zuhur 2 rakaat, kosor dan menggabung asar kepadanya karena Allah Ta'ala. Dah. Takbir, baca titah, Fatihah, surah pendek. Yang ketiga syaratnya, antara sholat yang pertama dan yang kedua mualah bersambung, beriringan. Siap zuhur, berdiri langsung. Sunnahnya qomat, Allahu Akbar. Sunnah kayak qomat. Baru kerjakan asar. Tidak boleh ada jarak yang memutus antara sholat pertama dengan sholat kedua seukuran 2 rakaat sholat sunnah. Kira-kira 3 menit ibu tu video call dia. Bang, apa? Kami dah sampai bang di tangga 1000. Nyesal lah bang gak ikut kau kemari. Cantik kali viewernya. Laut di belakang bang. Iya dek, cantik. Awas kau jatuh ke laut. Sampai 3 menit lewat bahkan, maka solat yang kedua tak boleh dikerjakan lagi. Ustaz, kalau mulas mau wuduk batal bagaimana? Iya, itu uzur yang dibolehkan. Ini pula tak ada, hanya gara-gara mau selfie habis solat zuhur, minum teh sambil balas chat WA kawan habis solat maghribnya, maka isanya tak bisa dikerjakan lagi. Berapa menit lah kira-kira 2 rakaat? 3 menit paling tidak. Bilanglah 3 menit, maka tak boleh. Jadi siap sholat qomat langsung kerjakan. Itu jamak takdim, dia mesti beriringan. Kemudian masih tetap dalam keadaan bepergian. Ya, mau jamak takhir pun gitu. Masih tetap dalam keadaan status safar, musafir. Jadi kalau sudah sampai kita ke tempat tinggal kita, tak berlaku jamak. Ini bus dari Pekanbaru berangkat mau maghrib bu. Mau maghrib berangkat. Maghrib sama isya tak berhenti kawan tu. Supirnya pula bukan Islam. Itulah bedanya arah ke Pekanbaru naik Halmahera sama Makmur dengan ke Mandailing Natal dan Banda Aceh. Kalau ke Mandailing Natal kita luar biasa supirnya. Subuh, berhenti subuh. Bangun subuh. Siapa bawa salat subuh? Supirnya ngorok. Masya Allah, dia tak solat. Dibangunkan orang solat menuju surga, dia tidur masuk ke neraka. Tapi masih mending itu awak selamat. Bukan dia tak mau urusan dia itu. Padahal bagi seorang supir dalam bahsul masail NU tidak dibolehkan mengqasar dan menjamak solat. Sebab bagi seorang supir itu mesti solat secara sempurna dan di waktunya. Beda dengan orang yang musafir. Sebab mereka itu pekerjaannya, mereka itu tak dihitungkan lagi orang yang musafir. Memang itu kerjaannya. Maka tak berlaku jamak dan qasar bagi supir. Sebab itulah, kalau lah umpamanya saya bisa bisikkan ke gubernur, cocoknya perdanya dikeluarkan melalui dinas perhubungan, bahwa setiap masuk waktu sholat semua supir mesti berhenti. Kenapa mesti berhenti? Karena biar bisa orang jamak takdim dan jamak takhir. Misal penumpang dari Medan mau ke Pekanbaru, berangkatnya sebelum zuhur, atau katakanlah pas-pas azan dari SM Raja Bapak Ibu. Maka orang Medan, orang Medan lah kita bilang, terutama yang di kecamatan Medan Amplas ataupun yang di luar Medan Amplas, saat mereka mau sholat zuhur, kalaupun sholat di loket, itu hanya bisa sholat zuhur secara sholat zuhur biasa, belum bisa mengqasar orang Medan Amplas, belum bisa menjamak. Tapi kalau seandainya busnya nanti berhenti zuhur di Tanjung Merawa, maka orang Medan semuanya dah bisa mengqasar dan menjamak. Orang Tanjung Merawa yang naik waktu zuhur itu Pak Ustaz, ya dia sholat zuhur aja lah, tanpa jamak-jamakan. Atau kalau mau nanti saat bus berhenti waktu asar kira-kira di Asahan, baru mereka jamak takhir.
Jadi semua jamaah itu tak ada yang tinggal sholatnya, kecuali kalau cuma ibu-ibu, ibu kenapa? Nenek, ibu kenapa nggak sholat? Lampu merah Pak Ustaz. Padahal di masjid. Ibu kenapa nggak sholat? Lampu kuning Pak Ustaz. Nenek kenapa nggak sholat? Aku tak berlampu Pak Ustaz. Itu kan karena penyakit malas. Nah, itu dia. Dah. Kemudian yang kelima, terdapat waktu yang cukup untuk melakukan sholat. Jangan pula Allahu Akbar begitu ibu selesai sholat zuhur, azan asar datang, maka sholat asarnya tak bisa dikerjakan. Jelas? Dah. Yang keenam, terdapat perkiraan bahwa sholat yang pertama sah. Kalau pula ragunya kita sholat maghrib kita itu sah atau tidak, jangan kerjakan isya, ulangi sholat maghribnya. Jelas? Harus yakin kita sholat yang pertama sah, baru kerjakan sholat yang kedua. Baik. Nah, yang kedua jamak takhir. Apa itu jamak takhir? Mengakhirkan sholat yang pertama ke waktu yang kedua. Syaratnya sikit. Pertama, tentu masih dalam keadaan bepergian, masih dalam status musafir. Yang kedua, mesti ada niat untuk takhir di waktu yang pertama. Ini banyak orang salah. Udah jelas didengarnya azan maghrib, selalu santai tidur dia. Gara-gara apa? Kata supirnya, nanti waktu jam 9 kita baru berhenti makan dan sholat. Gitu maghrib selalu aja ibu tuh. Tak ada niat apa-apa. Jadi seharusnya bagaimana Ustaz? Begitu masuk waktu zuhur, sebelum habis zuhur, begitu masuk maghrib, sebelum habis waktu maghrib, kita niat nawaitu takhir salat zuhri ilal asri. Aku niat mengakhirkan salat zuhur ke asar dan menjamaknya karena Allah Ta'ala. Habis itu lanjut dan tidur. Kenapa masih niat? Karena nanti waktu ibu sampai di waktu isya, ibu sholat isya, lalu mau melakukan sholat maghrib. Sementara waktu maghrib dah lewat, dah berlalu. Sholat yang dikerjakan di luar waktunya sholat apa namanya? Sholat di luar waktu, yang bukan waktunya lagi. Sholat qadha. Tapi udah ngaji bab sholat sama tasbih. Tapi karena tadi kita seorang musafir dan memang niat untuk takhir, ya sah, boleh. Gitu kita siap sholat isya, kerjakanlah sholat maghribnya. Karena waktu azan maghrib kita tadi sadar, ataupun tak ada azan tapi diperkirakan udah maghrib, niat takhir sholat maghrib. Bukan sekedar lewat gitu aja. Habis itu sholat isya, habis sholat isya sholat maghrib. Bisa sama seperti jamak takdim tadi, atau sama seperti jamak takdim juga. Jamak takdim waktu takbir itu mesti niat kita mau menjamak. Karena kalau tidak nggak boleh, nggak sah. Masa sholat maghrib waktu maghrib jam 7, lalu habis itu ibu kerjakan sholat isya di jam 7. Sholat pada yang belum waktunya namanya itu kan. Tapi karena memang niat jamak takdim menggabung keduanya dan kita seorang musafir, jadi boleh sah. Jelas ya? Maka niat jadi penentu salah satu sahnya. Niat waktu takbir, niat waktu masuk waktu sholat menjadi penentu sah dan tidaknya jamak takdim dan jamak takhir. Penutup. Mana yang lebih utama Ustaz antara jamak takdim dan jamak takhir? Tengok situasi dan kondisi. Kalau rombongan, kalau supir sudah mengatakan akan berhenti di waktu zuhur dan tidak akan berhenti di waktu asar, ya, maka sholat jamak takdim lebih utama. Yang kedua, jika tidak akan berhenti di waktu sholat yang pertama dan akan berhenti di waktu sholat yang kedua, maka yang lebih utama jamak takhir. Udah jelas tak berhenti di waktu yang pertama, berhenti di waktu yang kedua, dah nggak usah pada rempong. Aku hajjah ini biar kau tahu ya, haji dah 3 kali, umroh nggak terhitungku lagi. Berhenti, aku mau sholat zuhur, nggak niat nanti asar berhentinya. Udah jangan rempong. Masuk waktu zuhur itu niat takhir sholat zuhur ke asar dan menjamaknya. Nanti turun asar, sholat asar lah, habis itu sholat zuhur. Jika akan berhenti dan istirahat di waktu sholat yang pertama,
dan juga akan berhenti dan istirahat di waktu sholat yang kedua. Sholat mana yang dipilih Pak Ustaz? Sholat jamak takdim. Zuhur kata supir berhenti, awak dari Medan mau ke Langsa, dari Menteng. Asar kata Pak supir pun berhenti. Memang kita gitu Bu, setiap masuk waktu sholat kita ada berhentinya. Ada yang 15 menit, 20 menit. Maka kita mengambil jamak takdim. Kira-kira berhentinya di Pangkalan Merandan, maka zuhur di Pangkalan Merandan itu kita sholatkan. Nanti kan asar berhenti lagi sampai di Langsa, walaupun ambillah jamak takdim. Masih ingat? Kalau istirahat dan berhenti di waktu sholat yang pertama dan tidak berhenti di waktu sholat yang kedua, maka jamak takdim lebih utama. Zuhur, habis itu asar. Maghrib, habis itu isya. Jika tidak berhenti, ya, jika tidak berhenti di waktu sholat yang pertama dan akan berhenti di waktu sholat yang kedua, maka ambillah jamak takhir. Yang penting niat untuk mentakhir sholat itu ada di waktu masuk waktu. Kalau dua-dua berhenti, pilih jamak. Di waktu sholat pertama berhenti, waktu sholat yang kedua berhenti, pilih mana? Jamak takhir atau jamak takdim? Jamak takdim, ingat. Kalau dua-dua tak berhenti, pilih mana? Pilih ganti supir. Itu kurang asam itu supir tuh. Zuhur tak berhenti, asar berhenti. Makanya jangan naik bus itu lagi. Macam yang saya bilang tadi lah, Al-Mahira sama Makmur itu. Ustaz kok sebut merek ini, Ustaz nanti diupload ke YouTube biar pemerintah tahu betapa pentingnya menggunakan kekuasaan untuk menyelamatkan umat. Kalau udah dibikin pula perdanya melalui disub berhenti setiap waktu sholat, tak bersolat juga pula umat. Wah, warga Sumatera Utara nih, udah memang akalnya itu yang kurang sehat sama imannya yang rusak. Tapi usaha seorang gubernur sudah maksimal. Kalau nggak berhenti supir sama kondekturnya bisa dikasih sanksi. Wah, apaan? Mantap itu. Bikin pula satu lagi aturan, bangku kanan penumpang laki-laki, bangku kiri penumpang perempuan. Paten. Jadi nggak ada timbul was-was dan mengganggu hati kita. Bayangkan Pak, awak pakai lobe, pakai koko, tiba-tiba di samping awak cewek, ya Allah, rambutnya lurus, putih, wangi pula. Kira-kira macam mana perasaan waktu di bus itu Pak? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Subhanallah, subhanallah. Pas 9 kali. Kali ke-10-nya, siapa lah nama cewek ini ya? Nah, itulah pentingnya jabatan itu, kekuasaan itu. Dibuat begitu jadi aman. Jadi kita pun gampang waspada. Ini jamret enggak ya yang duduk di sampingku ini? Maling enggak ya? Orang baik enggak ya? Tuh Pak Gubernur. Ini hari ini Ustaz Asmi kita sama Pak Gubernur ini Pak. Makanya beliau nggak bisa hari datang. Mereka hari ini ada kegiatan subuh di Sibolangit, Ustaz Asmi. Jadi maklumlah Ustaz kondang begitu. Yang datang ni kandang. Kadang-kadang diundang, kadang-kadang dalam kandang. Kalau beliau itu harus sabarlah kita. Besok bisa-bisa dipanggil Panglima. Besok bisa-bisa dipanggil Kapolda. Semalam aja beliau dapat jatah sapi 1 ekor dari Kapolda. Sampai datang polsek-polsek itu ke rumah memastikan mana yang namanya Hasbi. Ada nggak? Jangan-jangan dalam gaib nama dia ini. Datang orang tuh Pak dari Polsek Medan Area, Polsek Patumbak. Lama-lama keusir. Lama kali orang tuh tak jelas. Kami mau keluar Pak, Ustaz Asmi mau keluar, saya bilang. Karena katanya Pak Kapoldanya mau datang. Udah ditunggu 1 jam nggak datang-datang. Habis minum, habis kue lebaran. Datang-datang Kapolda. Terakhir pulang sendiri orang itu. Rupanya sapinya saja yang datang. Dah, sampai sini ada pertanyaan dan kritikan. Sebelum kita tutup dengan doa, saya persilakan kepada Bapak Ibu sekalian. Oh ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, tadi yang Pak Ustaz sampaikan sebanyak contohnya kita menggunakan jalan darat. Betul apa? Contoh-contoh yang Pak Ustaz tadi kan kebanyakan jalan darat. Jalan darat, iya. Yang ini saya tanyakan umpamanya Pesawat. kalau kita berangkat dari Medan ini umpamanya jam 10 praktis pesawat kan nggak berhenti. Berangkat sebelum apa tadi? Jam 10 Jam 10 pagi, sebelum zuhur lah di sini. Jadi zuhur sama asarnya kan nggak kerja kan? Baik. Nah,
Ini gimana? Pertanyaan Bapak ini saya rasa sudah tahu ya Bapak jawabannya ya. Nah, bagus ini. Pertanyaan ini yang selalu sampaikan kepada jamaah umroh kami Bapak Ibu. Yang jelas bagi kami tidak mengikut perintah Kementerian Agama tentang bolehnya sholat di pesawat. Alasannya sangat banyak. Bukan alasan nurut rasio ya, dalam kajian fikih tentunya lebih rincinya dalam pandangan mazhab. Sholat di pesawat katanya dengan su'aidan thayyibah, dengan tayammum. Empat mazhab ini sepakat su'aidan thayyibah itu tanah yang suci, yang bersih. Cuman dari empat mazhab ini berbeda mendefinisikan mana kategori tanah yang suci. Ini dia. Mazhab Maliki dan Hanafi, asal dia berasal dari tanah muasalnya, maka bisa medianya dibuat untuk tayammum. Bu, Pak, kursi pesawat itu dari benang atau dari baja? Benang. Benang dari mana? Kapas dari mana? Kapuk. Pohonnya dulu sekali. Pohon kapuknya tertancap pakai akar di mana? Di tanah. Jadi maka mereka bisa bertayamum. Makanya kalau ada yang bilang dalil itu sama kayak kasus ini. Ada kawan Ustaz Asbi di Mesir. Dari mana dalil yang diambil Hanafi boleh bertayamum di pesawat sementara di situ tidak ada su'aidan thayyibah, tidak ada tanah yang suci, debu yang suci. Oh, begini Ustaz. Dia sebutkan kaidah dalam mazhab Hanafi dan Maliki itu karena dia masih satu jenis itu. Itu kursi dari benang yang dirajut dan sampai ke akarnya itu tertancap di tanah, kan masih tersambung ke tanah. Kata Ustaz Asbi, kalau begitu aku pun bisa dah pakai tayamum pakai muka kau. Loh, kita ini dari tanah. Betul nggak? Itu makanya media orang Islam ini mau ibadah cuma dua Pak. Secara garis besarnya cuma dua, air dan tanah. Karena kita memang terpancar dari air yang hina. Kemudian kita memang dari tanah, maka tak bisa berwudu dengan air tayamum. Nah, masalahnya tak bisa tayamum, tak bisa juga wudu. Kita tak mau sholat, kendaraannya tak berhenti sehingga tak memungkinkan dapat air, tak memungkinkan juga dapat tanah. Contoh di pesawat. Nah, dalam mazhab Syafi'i ada yang disebut dengan sholat li hurmatil waqti. Jadi itu dia Pak. Kita mau tayamum, tak jelas nampak debunya, tak jelas nampak tanahnya, maka tak bisa tayamum. Kita mau wudu, airnya enggak cukup. Kalaupun cukup untuk kita berwudu, pas tidak menghadap kiblat. Oh, pas Pak Ustaz. Syarat yang terakhir lagi, bersambung tidak antara tempat kita sholat dengan bumi. Ingat, harus istiqor, bersambung. Makanya tak sah solat orang yang mampu mengangkat dirinya tak kandas ke bumi. Solat jaka tingkir sama jaka taruh enggak sah. Kenapa? Enggak bersambung. Kalau solat di gedung apa itu Ustaz, pencakar langit di Dubai itu sah, walaupun di puncaknya kita solat. Karena bersambung. Pesawat tak bersambung. Jadi banyak alasan. Jelas Pak. Lalu bagaimana solusinya begitu? Dari sini kita jam 10 zuhur asar otomatis di atas. Bahkan wudhu nggak bisa, tayamum pun nggak memenuhi syarat atau nggak bisa. Salat dihormatin waktu. Allahu Akbar. Pentingnya menghormati waktu telah masuk. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar ke kursi pesawat. Selesai nanti solat zuhurnya, selesai nanti solat asarnya di pesawat, solat dihormatin waktu, sampai ke bandara atau ke kamar hotel, i'adah wajib. Bukan kodok, i'adah wajib. Apa itu i'adah wajib? Mengulang solat wajib. Jadi niatnya apa? Sholli fardhu zuhri 4 rakaat i'adatan lillahi ta'ala. Sengaja aku solat zuhur 4 rakaat mengulang solat karena Allah Ta'ala. Zuhur asar. Almarhum Ustaz Hafiz Yazid, almarhum Ki Haji Eka Mas'ud, ya ustaz-ustaz kita, ahli-ahli kitab gundul yang dulu hidup berfatwa seperti itu. Mereka menolak praktek solat di atas pesawat. Apalagi lalu pulang kemari memantati, membelakangi kiblat. Makin tak cocok. Orang pulang umrah tu saya tengok Pak, kecapean. Sampai Kuala Namu sekitar jam 11, jam 12 atau jam 10. Subuh di pesawat tak ada yang bangun.
Itu bagaimana? Itu tak berdosa, itu tak dosa Pak. Yang penting sampai ke Kuala Namu langsung cari musola, langsung cari wuduk, solat mengqadha karena tertidur atau karena lupa. Mengqadha subuh. Karena kecapean kita umroh itu. Maka kalau ada orang pulang umroh Pak, segar, bugar, semangat, gak capek, aku curiga. Ini cemana pun bapak nih sama ibu nih, cuman mak Betty nih di hotel. Tahu lah itu kan? Nggak ibadah. Tapi kalau ibadah pasti lelah, capek, jalan, baca Quran, dari hotel pulang jalan, ikut lagi ziarah ke sana, ziarah, otomatis memang capek. Walaupun selama sana minum air zam-zam, makanan kurma dan madu. Ini pulang-pulang segar, semangat. Tak ibadah ini di sana. Karena ibadah itu melelahkan, capek. Tapi bukan gara-gara ini berarti kita mau cari hotel bintang 3 yang jauh, murah pula, jauh. Bukan. Karena kadang-kadang penyakitnya Pak, kalau di hotel bintang 5 saya tengok jamaah itu begitu, dekatnya masih azan lagi, akhirnya tak dapat qobliyah, rupa-rupanya masuk angin, akhirnya jamaah pun tak ikut, padahal dekat masjid itu ke hotel. Jadi yang dilakukan begitu Pak, solat dihormati waktu sampai ke tempat iadah wajib. Itulah yang lebih selamat. Ada lagi pertanyaan? Dari sebelah kanan, ini kiri pula. Kanan ada mewakili. Sebelah depan, pas. Berarti dah paham semua. Jadi tinggal prakteknya saja Bapak Ibu rahimakumullah. Yang penting jangan salah. Kalau diingat syarat-syaratnya tadi, saya yakin tak ada yang keliru dalam praktek jamaah sholat. Tak ada yang keliru. Ada seorang ibu, ini penutup, orang bertanya, Ustaz, saya dari sini ke Penyambungan. Di Penyambungan selama 3 hari 3 malam boleh kan qasar salat? Boleh. Dari Penyambungan saya diajak ke Padang Panjang. Berapa jauh itu Bu? Saya bilang, pokoknya sampailah udah 300 km itu Pak Ustaz. Oke. Permasalahannya Pak Ustaz, boleh atau tidak saya dari Penyambungan ke ke Padang itu mengqasar dan menjamak salat? Boleh. Tapi ada orang bilang tak boleh Pak Ustaz. Salah paham yang bilang tak boleh. Kenapa tak boleh? Kita di Penyambungan sudah 3 hari 3 malam, 4 hari 4 malam. Keluar dari kecamatan itu keluar dari wilayah, keluar dari kecamatan yang ada di Penyambungan itu, menuju Padang Panjang. Bukankah itu statusnya musafir? Menjadi seorang musafir balik, maka bisa lanjutkan terus dengan lakukan qasar dan jamak. Ada pula yang bilang tak boleh, kan kacau. Lebih kacaunya lagi, pulang ke kampung tak bisa menjamak. Pulang ke kampung Pak, tak bisa menjamak. Tak boleh mengqasar. Yang jauh itu anak alumni pesantren Purba pula. Aduh, pening kepala saya. Kenapa enggak boleh mengqasar dan menjamak salat? Iya, kita dah sampai ke tempat tinggal kita. Emang tempat tinggalmu rupanya ini, saya bilang. Ini kan kelahiran kita, kampung halaman kita. Astaga, dia enggak ngerti yang dikatakan mustautin itu apa dalam Islam. Yang dikatakan mukim itu dalam Islam dia enggak ngerti. Asal kita sudah 4 hari di satu daerah itu, kita kategori orang yang bertempat tinggal. Jadi bukan berarti pulang ke tempat kelahiran kita nggak boleh menjamak qasar. Itu bukan tempat tinggal kita. Tapi kalau kemari iya. Pulang kita balik ke Medan ini, kita memang tempat tinggal di sini, rumah di sini, iya. Tak berlaku jamak qasar salat lagi. Jadi cemana yang tertinggal itu Pak Ustaz gara-gara nggak bisa tadi sholat? Tengok keadaannya. Waktu di bus, waktu di pesawat, waktu di kereta api, sholat dihormati waktu atau tidak? Oh, sholat Ustaz. Udah sampai ke rumah mengulang sholat wajib, dah selesai. I'adatan lillahi ta'ala. Tapi kalau waktu di bus tadi tak berhenti gara-gara tertidur, mengqadha lillahi, itu bedanya. Jelas Bapak Ibu? Jadi jangan keliru kita dalam mempraktekkan sholat jamak dan qasar ini. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan. Mari sama-sama kita tutup dengan doa. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma ij'alna wa auladana min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli su'i wa dhair. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'sumah, wahdina siratan mustaqimah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu.